Garcu Players, Devil Lomi di sini. Nah, di video ini akan memberikan teori tentang impian Luffy yang sebenarnya, yaitu bukan menjadi seorang raja bajak laut seperti yang selalu dia katakan selama ini. Dan kata-kata tersebutlah yang mungkin menyebabkan si Luffy ini mirip dengan si Roger. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Seperti biasa, sebelum melanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video dari Devil Lomi langsung muncul di HP kalian. Nah, jadi seperti yang kalian tahu, setiap karakter tuh pasti mempunyai rahasia kan? Dan demikian juga dengan kapten kita ini, yaitu si Luffy. Mungkin kita dapat mengklaim bahwa kita mengenal Luffy dengan sangat baik karena dia adalah karakter utama dari serial One Piece ini. Dia yang paling sering muncul, segala perkataan, perbuatan, serta sikapnya pun telah berulang kali kita amati dan ikuti sepanjang perjalanan cerita One Piece kan. Nah, jadi bila ada satu karakter yang paling dekat dengan kita, sudah dipastikan bahwa itu adalah Luffy, bener kan? Nah, namun Ane sendiri tidak cukup yakin untuk mengenal si Luffy ini dengan baik seperti yang demikian Ane katakan sebelumnya. Karena kita tahu terdapat kejadian, tepatnya hal yang masih dirahasiakan oleh Luffy hingga saat ini. Mungkin bahasa sederhananya ada kemungkinan Luffy yang kita tahu selama ini belum tentu Luffy yang sesungguhnya memang seperti itu. Mungkin kalian juga sudah dapat menebak kejadian mana yang Ane maksud, yaitu ketika di chapter 507 saat Luffy menjelaskan definisi Raja Bajak Laut menurut Luffy, yang momennya menurut Ane cukup terkenal juga, serta dari chapter terbaru lalu perkataan Rayleigh juga kita mengetahui bahwa Roger dijuluki Raja Bajak Laut sebelumnya setelah dia menaklukkan Grand Line dan berhasil sampai ke pulau terakhir, dan setelah itu hampir semua orang ingin menakluki Grand Line agar mendapatkan sebutan Raja Bajak Laut seperti yang dialami oleh Roger ketika dia beres atau mengarungi semua Grand Line. Nah, namun apakah kalian tahu pendapat Luffy tentang Raja Bajak Laut? Luffy sudah berkali-kali mengatakan tentang si arti Raja Bajak Laut ini. Mungkin yang pertama dia berkata bahwa aku tak ingin menguasai apa-apa, yang paling bebas di seluruh samudra ini bagi si Luffy atau bagiku adalah Raja Bajak Laut. Itu adalah perkataan pertama Luffy tentang si Raja Bajak Laut ini. Nah, sebenarnya makna bebas yang dikatakan Luffy di sini masih cukup ambigu jika kita artikan lebih jauh. Karena bebas ini berarti bebas dalam hal apa? Dan kenapa Luffy mengejar hal yang dikatakan bebas tersebut? Apakah Luffy belum cukup bebas saat ini? Karena kita tahu Luffy adalah orang yang paling bebas antara One Piece, karena dia berani berbuat apapun yang menurut dirinya benar kan? Nah, jadi apakah arti dari bebas yang dikatakan oleh si Luffy ini? Apakah mungkin bebas berlayar ataukah mungkin yang lain-lain? Dan lalu kita akan lompat ke chapter 800 di saat Luffy sudah mempunyai armada hebat dengan 5.600 orang. Di situ Luffy menegaskan bahwa dia tidak ingin melakukan apapun. Dia juga tidak ingin jadi bajak laut hebat, namun dia ingin menjadi raja bajak laut. Nah, adakah yang kalian dapat dari perkataan Luffy sebelumnya cukup kontradiktif? Gimana Luffy ingin menjadi hebat tanpa menjadi raja? Terlebih di manga shonen seperti One Piece dan lain-lain, seorang raja atau karakter utama identik dengan menjadi orang terkuat di antara karakter-karakter lainnya kan? Nah, sedangkan di sini Luffy sendiri dia berkata tidak ingin menjadi hebat. Bahkan kita lihat ekspresi dari Law dan para kapten armada yang sangat kebingungan. Jadi sebenarnya apakah yang dimaksud oleh Luffy ini? Mungkin petunjuk terdekat kita ada pada kata-kata Shanks yang muncul di chapter 507. Di situ Shanks berkata kepada Rayleigh bahwa ada seorang anak kecil yang berkata sama seperti Kapten Roger katakan. Nah, jelas kita tahu anak kecil tersebut adalah Luffy saat si Shanks datang ke desa Fushia, yaitu tempat kampung halamannya si Luffy. Ya, ternyata Luffy pernah mengucapkan kata-kata yang sama persis dengan Roger. Kata-kata itu membuat Shanks benar-benar kaget. Nah, jadi pertanyaan adalah kata-kata apakah yang dimaksud oleh mereka berdua? Itu pun masih misteri karena Rayleigh enggan untuk bercerita lebih jauh tentang kata-kata tersebut. Nah, mungkin kalian pun pasti sudah sadar kan kata-kata Roger apa? Yaitu yang terakhir muncul di chapter terbaru, yaitu 966. Ketika dia berbicara dengan si Oden dan dengan Whitebeard, dia ingin sampai ke pulau terakhir, lalu dia ingin menjadi Raja Bajak Laut, dan dia pun akan, dan sampai seperti itu, lalu dipotonglah kata-kata dari si Roger tersebut. Yang kita masih belum mengerti kenapa si Oda harus memotong hal tersebut sampai 2 kali. Yang pertama pada Luffy dan yang kedua pada Roger. Nah, mungkin untuk Anda ingat kembali, dan pada Luffy adegannya mungkin kurang lebih seperti ini juga sama. Karena kita pun tahu Oda bahwa
Adegan seperti itu pasti akan berpengaruh penting nantinya, karena sampai terjadi 2 kali oleh kedua orang yang memang menjadi inti dari si One Piece ini, yaitu Luffy dan juga Roger. Yang berarti apapun perkataan Roger atau Luffy itu yang sama katanya akan memegang kunci rahasia terdalam dari Luffy yang terdalam yang kita belum ketahui sampai sekarang. Nah, jadi kita ambil dari perspektif Luffy, kita pun pernah melihatnya di flashback ketika Sabo dan Luffy, yaitu tepatnya di chapter 585, dan kurang lebih adegannya seperti yang tadi Ane katakan, seperti ini. Nah, jadi Ane jelaskan kembali apa yang sebenarnya terjadi di adegan ini. Jadi di situ ketiga sahabat ini sedang mengungkapkan mimpi mereka masing-masing. Kalian bisa perhatikan di situ bahwa ketika Luffy hendak mengucapkan impiannya, kata-katanya di skip oleh Oda alias dipotong, sama seperti kejadian pada Roger ketika dia ingin berkata bahwa dia ingin menjadi sesuatu yang akhirnya dipotong juga oleh si Oda. Sebenarnya adegan ini mungkin mudah luput bagi kalian yang mungkin bacanya setengah-setengah, sama seperti kasus Roger mungkin jika kalian hanya melihat dari adegan bertarungnya saja. Namun jika kalian memperhatikan lebih lanjut, adegan tersebut ini pastilah sangatlah penting. Nah, mungkin ini agak aneh menurut Ane, kenapa kata-kata Luffy harus di skip, padahal kita semua tahu bahwa si Luffy pasti impiannya ingin menjadi raja bajak laut kan. Dia selalu mengulang kata-kata tersebut ke setiap orang, bahkan ketika ditelepon dan emosi pun kepada siapapun dia berkata, aku Luffy dan aku yang akan menjadi raja bajak laut. Kenapa pada saat Luffy masih kecil, si Oda harus memotong atau mengkat adegan tersebut? Nah, jadi jika ini mungkin bukanlah cerita One Piece dan masterpiece dan pengarangnya bukan si God Oda ini, maka akan dengan mudah pasti kita mengabaikan hal tersebut kan. Namun mengingat si One Piece ini adalah sebuah puzzle raksasa, adegan ini pasti akan menjadi potongan yang sedikit potongannya sudah dijelaskan ketika di flashback Roger sebelumnya. Pasti menurut Ane, jika Ane mengambil kesimpulan, ada sesuatu dari Luffy yang belum pernah diceritakan oleh siapapun sepanjang cerita ini. Lalu jika Ane ambil imo liar, atau mungkin ini benar-benar perkataan Ane, dan juga setelah Ane membaca-baca teori, terutama dari teorinya Om Roku, mungkin yang belum tahu yaitu Rokushiki Master yang membuat teori tentang One Piece yang menurut Ane sangatlah masuk akal dan sangat akurat sekali. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa kemungkinan mereka berdua ini, yaitu si Luffy dan si Roger, mereka ingin, dengan kata lain, selain mereka ingin menjadi raja bajak laut, mereka ingin menyatukan dunia. Dan akhirnya kita mengetahui atau melihat reaksi dari kedua orang yang sedang bersama mereka, yaitu si Sabo dan si S, yang mereka kaget ketika Luffy mengatakan seperti itu. Bayangkan bocah kecil mengatakan ingin menyatukan dunia, sama seperti ketika si Oden dan si Whitebeard di depan si Roger. Bayangkan si Roger mengatakan hal tersebut, maka ketika kita melihat respon dari Whitebeard, dia hanya tertawa dan berkata bahwa apakah kau anak yang ditakdirkan atau apa. Whitebeard berkata seperti itu, yang berarti apakah si Roger ini memang seseorang yang ditakdirkan? Kenapa dia sampai mau punya impian untuk menyatukan dunia seperti itu? Yang kita pun tahu bahwa mereka berdua pasti adalah seseorang yang ditakdirkan, yang mungkin keturunan dari Ancient Kingdom karena mempunyai nama yaitu si Will of the ini. Nah, jadi kemungkinan menurut Ane kedua dari kata-kata tersebut mengacu kepada mereka ingin menyatukan dunia. Dan jika kata-kata ingin menyatukan dunia pun pasti masuk akal dengan kata-katanya bebas dari si Luffy, yaitu dia ingin bebas, mungkin bebas berlayar kemanapun jika si Luffy berhasil menyatukan dunia. Dan Ane mengikuti teori si Om Roku ini tentang United Ocean, yaitu menghancurkan Red Line, dan akhirnya jalanan atau kelautan di dunia One Piece ini akan berjalan seperti pada dunia nyata, yang berarti tidak ada arus yang aneh, udara yang aneh, maka benar-benar semua orang bisa berjalan sebebas mungkin, berlayar sebebas mungkin, dan mereka benar-benar menjadi satu dalam dunia, yang berarti tidak ada perpisahan. Dan ras dari bawah laut, Fishman pun akan naik ke atas yang dibantu dengan Noah yang sudah dijanjikan. Dan jika benar-benar seperti itu, seperti yang dikatakan oleh teorinya Om Roku tentang One Piece ini, mungkin itulah yang dapat Ane sampaikan tentang perkataan dari si Roger dan Luffy ini. Nah, jadi bagaimana pendapat kalian tentang perkataan Luffy dan Roger yang akhirnya harus di skip oleh si Oda sampai seperti itu? Karena menurut Ane kedua hal tersebut sangatlah penting dan gampang luput oleh kita-kita yang mungkin hanya membaca manga untuk senang-senang dan melihat bertarungnya saja. Walaupun Ane sendiri tetap membaca manga untuk bersenang-senang, namun untuk One Piece ini Ane sendiri merasa sangat senang jika melihat
atau menebak-nebak isi pikiran si Oda untuk apakah dan cerita-cerita puzzle-puzzle yang mungkin akan disatukan nanti di penghujung cerita One Piece ini. Nah, jadi bagaimana pendapat kalian tentang si Luffy dan Roger ini? Mungkin sekian untuk video aneh kali ini. Seperti biasa, tuliskan pendapat kalian langsung di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan juga share video ini kalau merasa berguna. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.